Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Maulana dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Saya di sini akan membawakan materi tentang geoteknik tambang untuk memenuhi eh, nilai ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu kita eh, akan memaparkan tentang longsoran baji dan longsoran topling. Yang pertama yaitu ada longsoran baji. Kita bisa lihat pada gambar A di soal longsoran baji merupakan longsoran yang sering dijumpai pada garis perpotongan dua bidang kekar yang mempunyai kemiringan ke arah kemiringan lereng. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan, atau join, maupun bidang perlapisan. Cara longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemahnya maupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemahnya. Longsoran baji dapat terjadi dengan syarat geometri sebagai berikut. Yang pertama yaitu permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B rata, tapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Arah peninjaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Yang berikutnya yaitu longsoran topling. Longsoran topling atau longsoran guling sering terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng, jadi berlawanan arah. Longsoran ini bisa berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringan bidang luncur tinggi balok dan lebar balok terletak pada bidang-bidang miring. Namun demikian, seringkali tipe longsoran yang ada merupakan gabungan dari beberapa longsoran utama, sehingga seakan-akan membentuk suatu tipe longsoran yang tidak beraturan atau raffling failure, atau seringkali disebut sebagai tipe longsoran kompleks. Longsoran toppling adalah suatu bentuk pergerakan massa batuan atau tanah di mana lapisan atau blok batuan terlepas dari lereng dan jatuh dan atau terguling seperti bongkahan. Fenomena ini sering terjadi pada lereng batuan yang memiliki struktur lapisan yang cukup besar dan miring. Lalu soal yang kedua yaitu diminta untuk dijelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Yang pertama kita bahas yang kesetimbangan batas atau limit equilibrium ya. Analisis kestabilan lereng menggunakan metode kesetimbangan batas atau biasa disebut analisis limit equilibrium adalah metode yang umum digunakan dalam rekayasa geoteknik untuk mengevaluasi potensi kegagalan lereng. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kestabilan lereng menggunakan metode kesetimbangan batas. Yang pertama yaitu pemilihan metode kesetimbangan batas. Pilih metode kesetimbangan batas yang sesuai dengan kondisi dan geometri lereng yang sedang dianalisis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pemuatan dan peningkatan beban. Identifikasi beban-beban yang bekerja pada lereng, termasuk beban permanen. Yang ketiga yaitu pemilihan bidang geser. Tentukan bidang geser potensial di dalam lereng. Pemilihan bidang geser ini dapat didasarkan pada karakteristik geologi dan topografi lereng. Yang empat yaitu asumsi kegagalan.
Lakukan asumsi kegagalan yang sesuai dengan metode kesetimbangan batas yang digunakan. Yang berikutnya yang kelima yaitu penetapan parameter geoteknik. Tentukan parameter geoteknik yang diperlukan untuk analisis seperti sudut geser dalam tanah atau batuan, kohesi, dan kepadatan tanah. Yang keenam yaitu pemilihan model analisis. Pilih model analisis yang sesuai dengan metode kesetimbangan batas yang digunakan. Model ini mencakup skala analisis dua dimensi atau tiga dimensi, jenis material, dan jenis beban. Yang ketujuh yaitu pembuatan diagram kesetimbangan batas. Gambarkan diagram kesetimbangan batas untuk masing-masing sequence beban. Ini melibatkan penyusunan gaya-gaya dan momen-momen yang bekerja pada bidang geser untuk setiap kondisi beban. Yang kedelapan yaitu menentukan faktor kesetimbangan. Tentukan faktor kesetimbangan untuk setiap sequence beban. Faktor kesetimbangan adalah perbandingan antara gaya resisten dan gaya penggerak. Yang kesembilan yaitu evaluasi kestabilan lereng. Evaluasi kestabilan lereng berdasarkan faktor kesetimbangan yang diperoleh. Pastikan bahwa faktor-faktor kesetimbangan mencukupi untuk mencegah kegagalan lereng. Yang ke-10 yaitu analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap kestabilan lereng dan memperoleh wawasan tambahan. Lalu kita akan membahas yang metode yang kedua yaitu metode numerik atau numerical analysis. Analisis kestabilan lereng menggunakan metode numerik melibatkan penggunaan banyak perangkat lunak, permodelan geoteknik untuk mensimulasikan perilaku lereng dan memprediksi potensi kegagalan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kestabilan lereng menggunakan metode numerik. Yang pertama yaitu ada permodelan geometri lereng. Buat model tiga dimensi dari geometri lereng menggunakan perangkat lunak. Permodelan geoteknik, inputkan topografi, lapisan tanah, dan kondisi batuan. Yang kedua, pendefisian material. Tentukan parameter material untuk tanah atau batuan yang dimodelkan, seperti sudut geser, dalam, kohesi, dan modulus elastisitas. Permodelan numerik memungkinkan pengguna untuk memasukkan parameter yang lebih kompleks. Tiga, pemilihan model numerik. Pilih model numerik yang sesuai untuk analisis seperti metode elemen hingga atau metode elemen batas. Pemilihan bergantung pada kompleksitas masalah dan sumber daya yang tersedia. Empat, alokasi beban dan kondisi batas. Tentukan kondisi batas dan beban yang bekerja pada lereng. Ini mencakup beban gravitasi, tekanan air, tanah, dan beban lain yang relevan. Lima, analisis statis atau dinamis. Pilih apakah analisis akan bersifat statis atau dinamis, tergantung pada kebutuhan. Analisis statis cocok untuk mengevaluasi kondisi kestabilan statis, sedangkan analisis dinamis berguna untuk memahami respons lereng terhadap guncangan atau beban dinamis. Yang keenam yaitu penyetelan dan verifikasi model. Setel dan verifikasi model numerik menggunakan data lapangan atau hasil uji laboratorium. Ini membantu memastikan bahwa model numerik mencerminkan dengan akurat kondisi lapangan. Tujuh, simulasi analisis. Jalankan simulasi analisis numerik menggunakan perangkat lunak terkait. Perangkat lunak akan menghitung distribusi tegangan dan deformasi di dalam lereng. 8. Evaluasi kestabilan lereng. Analisis numerik akan memberikan hasil berupa faktor kesetimbangan, distribusi tegangan, dan deformasi. Evaluasi kestabilan lereng berdasarkan hasil analisis numerik tersebut. 9. Optimasi dan perbaikan. Jika ditemukan masalah kestabilan, lakukan optimasi dan perbaikan pada model, seperti perbaikan geometri lereng atau perubahan parameter material. Yang ke-10 yaitu analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk memahami pengaruh variasi parameter terhadap kestabilan lereng dan mengidentifikasi faktor-faktor krisis. Eh, kita lanjutkan pada soal nomor 3, yaitu jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan pendekatan probabilistik. Yang pertama yaitu konsep probabilitas longsoran. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa.
yang akan terjadi di masa mendatang. Teori probabilitas digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dalam suatu percobaan. Semua kemungkinan hasil dari percobaan tersebut dinyatakan dalam himpunan tak kosong dan himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi pada percobaan tersebut dinyatakan dalam. Yang B, selanjutnya yang B, kriteria kriteria keparahan longsoran. Yang pertama yaitu ada kematian manusia, yang kedua ada cedera berat manusia lebih dari 3 orang, yang ketiga yaitu kerusakan sarana dan prasarana pertambangan lebih dari 50%, yang keempat terhentinya produksi lebih dari 24 jam, yang kelima yaitu cadangan hilang dan tidak bisa diambil, yang keenam yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak sampai keluar wilayah IUP termasuk pemukiman. Yang keempat, yaitu soal yang keempat, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang mass rating dan geological strength. Yang kita akan membahas yang A dulu terlebih dahulu ya. Rock mass rating. Rock mass rating merupakan sistem penilaian kestabilan massa batuan yang digunakan dalam rekayasa geoteknik untuk mengukur kualitas dan kondisi batuan di suatu lokasi. Sistem ini dikembangkan oleh Profesor Bieniawski pada tahun 1970-an dan telah menjadi alat yang umum digunakan untuk mengidentifikasi sifat batuan dan meramalkan perilaku geotekniknya. RMR memberikan pandangan holistik terhadap karakteristik batuan dan lingkungan. Komponen-komponen utama rock mass rating atau RMR melibatkan evaluasi dari 5 faktor utama. Yang pertama yaitu daya dukungan batuan tak terbelah. Yang kedua yaitu geologi massa batuan. Yang ketiga ada spasi. Yang keempat orientasi sendi. Yang kelima air groundwater. RMR diperoleh dengan memberikan bobot terhadap masing-masing parameter tersebut dan menggabungkannya menjadi nilai yang mencerminkan kestabilan massa batuan. Semakin tinggi nilai RMR, semakin baik kestabilan massa batuan. RMR digunakan untuk meramalkan perilaku geoteknik. RMR dapat digunakan sebagai alat awal dalam evaluasi kestabilan lereng atau rekayasa geoteknik lainnya, tapi seringkali dikombinasikan dengan analisis yang lebih mendalam dan informasi lapangan untuk membuat keputusan yang desain yang akurat. Yang berikutnya yaitu yang B. Kita akan membahas tentang Geological Strength Index. Apa itu GSI? GSI adalah parameter yang digunakan dalam geoteknik untuk mengukur kekuatan relatif batuan di lokasi tertentu. Parameter ini memberikan indikasi tentang tingkat kualitas atau ketidaksempurnaan massa batuan dan dapat digunakan dalam analisis kestabilan lereng, rekayasa tunnel, dan desain struktur bawah tanah. GSI dikembangkan oleh Profesor Everett Hawk dan Dr. John Bray. Beberapa aspek kunci terkait Geological Strength Index GSI melibatkan yaitu yang pertama, kondisi permukaan batuan rock face surface condition. Yang kedua yaitu kehadiran air water condition. Yang ketiga yaitu pola patahan joint pattern. Yang keempat yaitu keberadaan batuan intact atau present of intact rock. Yang kelima yaitu GSI score. GSI dapat digunakan dalam berbagai analisis geoteknik termasuk analisis kestabilan lereng, desain struktur bawah tanah, dan penilaian kekuatan batuan. Penting untuk dicatat bahwa GSI memberikan gambaran umum dan relatif terhadap kualitas batuan di lokasi tertentu. Dalam prakteknya, GSI sering digunakan bersama dengan parameter geoteknik lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang perilaku batuan di dalam suatu proyek rekayasa geoteknik. Yang kelima, yaitu kita akan lanjut ke soal yang nomor 5. Jelaskan secara ringkas di bawah ini tentang perkuatan dan penanganan lereng. Yang berikutnya yang B yaitu pemantauan lereng. Kita akan membahas yang A terlebih dahulu. Perkuatan dan penanganan lereng. Perkuatan dan penanganan lereng merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kestabilan dan mengurangi risiko kelongsoran pada lereng geoteknik.
Setiap metode perkuatan dan penanganan lereng harus disesuaikan dengan karakteristik utama dari lokasi tertentu, termasuk geologi, hidrologi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Pemilihan metode yang tepat memerlukan evaluasi menyeluruh oleh insinyur geoteknik yang berpengalaman dan untuk memastikan keberhasilan dan keamanan dari solusi yang diimplementasikan. Berikutnya kita akan membahas pemantauan lereng. Suatu kegiatan rutin atau sistematis untuk memonitor kondisi geoteknik dan geologi suatu lereng. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mendeteksi perubahan dan perilaku lereng secara dini, memberikan peringatan terhadap potensi bahaya kelongsoran, dan memastikan keamanan dan kestabilan lereng. Pemantauan lereng yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai metode pemantauan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku dan kondisi lereng. Data yang dikumpulkan dari pemantauan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan informasional terkait dengan keamanan dan manajemen risiko. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.